إن الحمد لله نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هدى إلى يوم القيامة وبعد. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا. ربنا ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadratul kiram wal muhtaram yang saya hormati, semoga Allah muliakan para setidah, para sepuh, bini sepuh, bapak ibu ikhwata iman, jemaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin. Kita haturkan syukur, puja-puji kehadirat Allah Rabbul Izzati yang maha tinggi. Alhamdulillah, subuh ini berhimpun bermuajah dalam nikmat sehat walafiat yang menjadi kendaraan kita untuk hadir di masjid ini, menapaki atau menetapi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah. Dan tidak ada yang lebih kita syukuri melebihi di mana kita diberikan kemampuan untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di satu kalimat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, beliau mengatakan, khairu ma tatlubuhu minhu wa huwa ma yatlubuhu minka. Sebaik-baik apa yang kita minta kepada Allah adalah memohon agar kita mampu memenuhi hak-hak Allah. Yang diminta oleh Allah yakni ibadah. A'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Syukur alhamdulillah kita pun hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari adalah bagian dari ilmu yang menyempurnakan iman, menyempurnakan ibadah kita, menghadirkan rasa takut dalam hati kita, memperbaiki amal ibadah serta akhlak kita. Insyaallah ilman nafi'an naf'an mubarakah. Salawat dan salam kita haturkan, semoga bercurah limpah henti-hentinya keharibaan baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, pengikut yang setia, dan semoga Allah sampaikan untuk kita fadilah dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita awali tadarus kita dengan membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum muncul. Tadi sudah muncul. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, di pagi ini kita akan melanjutkan materi tentang fikih waris yang tertunda. Di pekan sebelumnya saya tidak menyiapkan materi atau melanjutkan materi. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan. Mulai dari ulang lagi, perpindahan harta itu di dalam Islam ada dua. Yang pertama adalah berpindahnya harta dengan akad mu'awwadat. Harta berpindah dari satu orang, pihak ke pihak yang lain karena ada pengganti. Misalnya uang. Kalau laptop ini berpindah kepada tangan Bapak, maka misalnya diganti dengan uang. Bisa akad jual beli, bisa akad sewa menyewa.
atau akad-akad lain. Tapi ada akad di mana harta berpindah tidak perlu ada pengganti apa-apa. Malah nggak muncul ya. Harta berpindah tapi tidak berganti apa-apa. Bapak Ibu sekalian, ada berpindah tapi tidak berganti apa-apa. Cukup misalnya kalau adabnya kita ucap terima kasih. Terima kasih, syukur, hatur nuhun gitu. Tapi kalau secara akidah kita meyakini bahwa berpindahnya harta tanpa apa-apa itu sebetulnya ada apa-apa. Tapi berupa yang kita yakini berupa pahala. Pindahnya harta bisa berganti dengan harta lagi atau bisa berupa tabarruat, yaitu kebaikan. Jadi ada mu'awadhat, ada tabarruat. Yang disebut dengan tabarruat ya seperti ibadah sosial. Di dalamnya infak, sedekah, zakat, waris, wasiat, hibah. Nah, wasiat, hibah, ada waris. Itu berpindah hartanya. Tapi kan yang kita keluarkan harta, kita dapat apa? Tidak dapat apa-apa secara materi, tapi ketenangan batin itu kan sifatnya apa, imateri. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam hukum atau di dalam ilmu ekonomi Islam, di antara yang menjadi sabab sesuatu itu halal itu dikarenakan ada akad yang akan menjadi dasar boleh dan tidaknya harta itu berpindah. Kalau itu berupa mu'awadhat, itu ada akad-akadnya yang menjadi dasar. Contoh yang mungkin selama ini Bapak Ibu sekalian banyak yang meliputi atau menjadi bagian kehidupan umat Islam. Contoh rumah yang Bapak Ibu saya tempati, ada yang belinya cash and carry, itu kontanan nggak masalah, itu nggak ada masalah kalau belinya apa, kontan cash. Saya beli rumah dengan uang saya, kemudian kita akad di situ jual beli cash. Masalah? Insya Allah sedikit sekali masalah. Masalah itu atau beberapa masalah muncul perlu penegasan hukumnya ketika apa? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Jika tidak cash and carry. Misalnya saya punya uang hanya 100 juta, ingin beli rumah 1 miliar. Kurang berapa, Bu? 900 juta. Masalah nggak, Bu? Ya masalah. Kalau tadi punya uang 1 miliar, beli rumah 1 miliar, nggak masalah. Tapi kalau punya uang 100 juta, beli rumah 1 miliar, kurangnya dari mana? Mau orang yang kita beli rumahnya itu dicicil? Kalau mau nggak masalah. Ada nggak, Pak? Nggak apa-apa, Ustadz. Pokoknya ketemu lebaran lunas gitu. Enak nggak, Bu? Kalau ketemu lebaran lunas, enak, Pak. Nggak masalah itu. Terus, atau nggak apa-apa, pokoknya seadanya saja, berapa saja, nanti tinggal dicatatkan. Sampai kapan? Nah terserah sampai kapan, yang penting satu saat lunas. Enak juga itu, Pak, baik orang itu. Ya, dia pengen nolong gitu. Tapi kan nggak begitu dalam kehidupan, tidak banyak yang seperti itu. Akhirnya kita bilang kepada orangnya harus kontan. Tapi melalui siapa? Perantaranya yang punya uang. Yang punya uang misalnya adalah bank. Ke bank ada dua. Ada beli rumah, ada pinjam uang untuk beli rumah. Beda nggak, Pak? Kalau beli rumah yang jadi objek adalah rumah. Tapi kalau pinjam uang untuk beli rumah yang menjadi objek apa? Uang. Kalau saya datang ke bank, saya mau beli rumah. Saya tidak punya uang, hanya punya uang sekian. Baik, oleh bank dibelikan rumah itu kepada yang bersangkutan. Yang punya rumahnya Tuan A. Dibelikan rumah oleh bank harga 1 miliar rupiah. Jadi rumah milik siapa?
milik bank, oleh bank kemudian dijual kepada kita. Sok Bapak, dijual ke Bapak harganya 1,4 miliar. Sah? Halal, Bu? Halal. Jadi dicicil setiap bulan selama sekian tahun, gitu ya. Totalnya lebihnya berapa? 1,4 tuh, ada 4 miliar kan Pak, di markup harganya. Boleh? Boleh. Tapi kalau yang kedua, oleh bank, pinjam uangnya adalah 900 juta. Gitu. Karena kita punya uang 100 gitu ya. Kurang 100, 900 juta. Oleh bank dikasih pinjaman nih, 900 juta untuk beli rumah. Tetapi pinjaman ini bunga sekian, total 15 tahun menjadi 1,4 miliar rupiah. Halal apa haram? Haram apa halal, Pak? Ya jangan ragu-ragu. Kalau yang tadi kan bank beli rumah, dinaikin harganya dari 1 miliar menjadi 1,4 miliar. Kita setuju selama 15 tahun ada tambahan harga tadi, di markup dari 1 M jadi 1,4 M. 400 juta tuh bank punya untung, tapi dia memberikan waktu 15 tahun untuk dicicil, beli cicil 15 tahun. Yang jadi objek apa? Bapak beli rumah atau punya uang? Beli rumah. Kalau yang kedua, saya pinjam uang ke bank, beli rumah ke si bapak itu 1 miliar, kata bank silahkan beli. Tapi surat-suratnya simpan di sini, bunga per bulan sekian selama 15 tahun, cicilan jadi sekian, total, kalau di total nih Pak, sama jumlahnya 1,4 miliar juga. Yang pertama halal apa haram? Halal, beli rumah. Yang kedua, haram apa halal? Kalau yang terjadi di negeri kita, yang KPR itu, yang pertama apa yang kedua? Kedua apa satu? Kedua. Halal apa haram? Waduh, gitu. Ya, yang KPR nggak menerima uang. Terus, tapi kan pinjaman. Memang nggak pegang uang, mau kasih kepada orang yang punya rumah gitu ya. Akadnya apa? Bapak punya utang, pinjam uang 1 M, bunga sekian jadi 1,4 M. 4 M-nya, 400 jutanya itu gitu. Riba. Banyak kan yang begitu? Banyak, bahkan mungkin rata-rata, Pak. Gitu ya. Mau dibilang halal karena rata-rata? Ya enggak juga, tetap haram. Fatwa MUI-nya mengatakan haram. Terus ya istighfar yang banyak, tobatlah kepada Allah, dan apa yang sudah kita lakukan jangan diulang. Kemudian pantaha masalab, sudah berhenti dari yang sudah dilakukan. Pantaha walahu masalab, berhenti walahu masalab, yang sudah lewat berhenti, jangan diulang. Harta yang sudah kita diami, yang sudah kita tinggali, silahkan dimiliki, tapi banyak minta ampun kepada Allah agar tidak terulang lagi kejadian itu. Ada yang membolehkan atau tidak? Ada. Fatwa ulama Mesir itu mereka memperbolehkan jenis seperti yang tadi, bukan dikategorikan riba, karena itu satu disepakati sejak awal dengan nilai yang tidak memberatkan, dan kedua itu menjadi pengganti atas inflasi. Ya, kalau orang minjemin ke Bapak 1 miliar selama 15 tahun, dibalikin 1 miliar, 15 tahun 1 miliar sama nggak nilainya? Gitu ya. 1 miliar sekarang Pak, dengan 15 tahun yang akan datang, 1 miliar sekarang bisa beli rumah ukuran 100 meter gitu ya. Kalau 1 miliar 15 tahun yang akan datang, beli rumah berapa meter? Kan gitu. Nah, makanya ulama Mesir tidak mengharamkan itu. Ulama kita mengharamkan berapapun jumlah tambahan atas utang, namanya riba. Tapi kalau ulama di Mesir, Syekh Ali Jum'ah sampai sekarang tidak mengharamkan itu. Karena itu bukan ad'afah mudha'afah sebagaimana definisi riba yang diharamkan Quran.
Itu masih dikatakan sebagai sebuah kebijakan. Kebijakan yang menolong orang dan ada maslahat, sehingga angka-angka tadi itu dikategorikan tetap memberi ruang bagi si pelaku ekonominya untuk bisa berkembang, tidak nyekik. Beda dengan apa? Dengan rentenir. Angkanya itu tidak masuk di akal. Kalau kebijakan BI rate itu sekian persen per tahun, itu sudah dipastikan tidak akan membelit si nasabah, sehingga fatwa Mesir tidak mengharamkan. Jadi ibu yang tadi Bapak cerita rumah yang dimiliki sekarang dengan kasus nomor 2, haram apa halal? Kata ulama Mesir, halal Pak. Kata ulama Indonesia, haram. Ngikut mana? Kalau yang ini ikut Mesir Pak, kalau yang lain ikut ulama Indonesia. Ya, kita kan umat hanya mengikuti orang yang alim, para ulama. Baik itu hanya fenomena saja, saya menyampaikan bukan bab itu. Maksud saya, Bapak Ibu sekalian, ini akad-akad yang dikenal di dalam ekonomi syariah, perpindahan harta berbasis apa? Gitu. Yang jualan, kayak barusan itu penjualan, rumah dijual. Gitu. Ada lagi kemitraan, masing-masing punya modal. Ada lagi jasa, ya, orang punya nilai tertentu atas jasa. Yang kemudian ada lagi berbasis penjaminan, ada berdasarkan komisi, ada berdasarkan hadiah tips, ada berdasarkan tipan, ada juga termasuk pinjaman. Kok ada pinjaman di sini Pak? Ya, boleh pinjaman. Ini pinjaman atau dana talang, boleh. Dulu ada yang berangkat haji kan daftarnya pakai apa? Ada ya? Boleh tak? Boleh, tapi dalam Islam tidak boleh ada tambahan atau bunga gitu. Dana talang disebutnya al-qard atau qardul hasan yang dikembalikan sejumlah pokok. Lantas untungnya bank dari mana? Kan punya uang orang itu Pak, dititipkan di bank, harus diputar kemudian bisa mendapatkan hasilnya. Nah, inilah ulama yang memberikan jalan agar bisa menguntungkan orang yang mendapatkan pinjaman, tapi juga memberi keuntungan bagi yang menyimpan di bank agar bisa diputar sebagai pinjaman. Apa? Bunga tidak boleh. Sehingga apa? Akadnya nanti ketika si peminjam ditetapkan dengan kesepakatan harus membayar yang kita sebut dengan jasa. Jasa apa? Misalnya administrasi, buruh nyatetkeun. Namanya buruh jasa bukan Pak? Jasa itu imbalan untuk administrasi. Selama meminjam uang, itu masuk keluar uang, cicilan dan lain-lain, ada yang nyatet. Ada, kudu digaji. Dari mana gajinya? Nah, seperti itu tuh ada. Nah, tapi sekali lagi saya tidak membahas ini, hanya contoh bagian dari akad muawwadhat. Yang kita bahas akad tabarruat, yaitu contohnya adalah waris. Gitu. Kita bahas waris, Pak. Baik. Waris, Bapak Ibu sekalian, sebelum dibagikan kan harus didahulukan beberapa hal. Tidak ujuk-ujuk bagi waris. Kalau sudah kita bahas berkali-kali, berulang-ulang, orang bagi waris itu kalau apa? Kalau ada yang meninggal. Kalau sudah meninggal, kedua ada ahli waris, ketiga ada hubungan waris mewarisi, keempat ada harta yang ditinggalkan. Ada yang meninggal, ada ahli waris, tapi tidak ada harta warisan. Ya nggak bisa bagi waris. Jadi ada bagi waris itu kalau ada apanya? Ya ada hartanya, Bu. Ada hartanya baru dibagikan. Nah, tapi sebelum dibagikan hartanya, ada ketetapan yang harus dilakukan oleh keluarga ahli waris. Ya, apa itu? Pertama, ya hartanya selesaikan dengan urusan orang.
Contoh, penjual tetap menyerahkan barang yang dijual, jangan dijadikan warisan. Kalau memang sudah terjual, itu harus diserahkan. Kalau sudah disewa, biarkan itu tetap disewakan sampai selesai masa sewa. Kemudian gadai dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, jadi harta-harta yang sudah disewa orang jangan dikategorikan harta warisan dulu sampai selesai masa sewa. Hak yang berkaitan dengan hak orang, contoh adalah tidak berkaitan dengan hak orang adalah tajhiz, pengurusan mayat. Biaya pengurusan jenazah itu diambil dari harta almarhum. Kedua, membayar utang. Utang almarhum baik itu kepada Allah, baik itu kepada sesamanya. Ada memang hutang kepada Allah. Apa, Bu? Contoh, bayar fidyah. Dia tidak melaksanakan saum, maka dalam ketentuannya bagi yang sakit tidak saum bayar apa? Keluarkan fidyahnya. Mungkin tidak seberapa, tapi itu utang, harus diselesaikan. Dengan siapa? Ya dengan Allah, itu urusannya. Nanti yang menjadi penerimanya adalah sesama yang berhak. Membayar utang, laksanakan wasiat. Ada wasiat kata almarhum ketika hidupnya di depan notaris, bahkan dituliskan. Ada aktanya. Disebutkan bahwa sepertiga harta warisan saya akan wakafkan untuk rumah tahfiz. Saya wakafkan untuk masjid Baitul Mukmin. Gitu. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Bahkan itu sunnah kalau bisa begitu. Kalau bisa kita punya wasiat di antara harta warisan kita disiapkan tapi maksimal sepertiga. Kalau sepakat semua ahli waris sama sekali tidak keberatan, boleh semua. Tapi kalaupun tidak sepakat, Bapak punya hak. Berapa hak Bapak untuk mewasiatkan sepertiga? Nggak boleh setengah. Kalau anak-anak nggak sepakat, jangan atuh Bapak, adik kami punya apa? Maka maksimal hak Bapak untuk mewasiatkan, tapi jangan kepada ahli waris. Rumah ini saya wasiatkan buat si bungsu, boleh nggak? Kata si bungsu, yes. Gitu. Kalau saya jangan jadi si bungsu, yes. Gitu. Tapi kan nggak boleh. Ya, tapi kalau kepada yang selain itu, silahkan. Tapi maksimal sepertiga. Boleh nggak kalau semua rumah ini saya wasiatkan untuk pesantren? Boleh. Boleh kalau semua ahli waris setuju. Anak-anak dikumpulkan. Nah, kalian kan sudah punya rumah, sudah bekerja masing-masing, sudah mapan, bahkan Bapak lihat itu. Cukup Bapak jika satu saat meninggal, Bapak pendek umur, Bapak tuh nggak punya amal yang banyak. Orang lain punya ini, punya itu, Bapak nggak punya apa-apa. Cuma ini satu-satunya harta Bapak. Bapak ingin menjadi warisan buat kalian, agar kalian menambah bermanfaat. Tapi kalau kalian bolehkan, izinkan, boleh nggak rumah ini Bapak wakafkan. Kata anak-anak, ayah, kami sudah disekolahkan, kami sudah ditikahkan. Alhamdulillah rezeki kami Allah mudahkan dengan doa dari ayah dan ibu. Dan kami tidak bisa memberi ayah apapun, membalas apapun. Maka ketika ayah mau agar rumah ini jadi bekal pulang ayah dan ibu berdua, kami ridho, kami ikhlas. Boleh? Sepertiga lebih dong semua? Ya, boleh. Asal semua ahli waris sama sekali tidak keberatan. Gitu Pak Bu. Dulu ada kisah Umar bin Abdul Aziz, ia meninggalkan hanya sekian persen, Pak. Jadi hartanya itu habis ketika dia masih sehat, karena sebaik-baik harta sedekah kapan? Ketika sehat ya Pak. Kalau sudah kita napasnya setengah jam sekali, sudah mau meninggal kita wakafkan, bagus? Ya bagus, tapi tidak lebih bagus daripada orang yang sedekah ketika sehat. Maka ketika sehat, Umar bin Abdul Aziz punya harta disedekah-sedekahkan, diwakaf-wakafkan. Memang tradisi wakaf itu sudah sangat familiar, hidup lama dalam tradisi umat Islam. Sekarang saja mungkin ya beda ya zamannya, ilmu dan imannya. Tapi akhirnya ditegur Pak oleh keponakannya yang juga seorang menteri. Paman ini seorang penguasa. Bagaimana tega meninggalkan anak-anak dengan harta yang tidak seberapa. Kalau dirupiahkan itu 1,9 juta rupiah, Bu.
Ada seorang pemimpin, presiden kalau sekarang, meninggalkan harta per anak 1,9 juta. Receh banget itu Pak. 1,9 juta harta seorang presiden. Tiap anak, kamu bagiannya nanti kalau ayah meninggal. Sudah sakit Pak. Sudah hampir meninggal. Sekian. Rata-rata 1,9 juta. Ponakan yang juga pejabat di kementerian atau menteri dari pemerintahannya negur paman. Kenapa begitu tega? Kalau begitu, biarkan nanti saya yang urus anak-anak paman. Masih apa? Anak-anaknya belum pada mapan waktu itu. Saya yang urus. Kata sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia katakan apa? Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab. Sesungguhnya yang mengurus aku, yang menjadi pelindung aku selama ini adalah Allah yang menurunkan Alkitab, wa huwa, dan dia Allah yatawalla salihin, yang juga akan mengurus orang soleh. Asal anak saya soleh. Sepanjang saya sudah mewasiatkan kepada mereka ketakwaan, kesolehan, ketaatan, saya tidak khawatir mereka dibiarkan oleh Allah. Wa huwa, dan dia Allah, wallahu yatawalla salihin. Dia adalah zat yang melindungi orang-orang soleh. Asal apa? Meninggalkan anak dalam keadaan soleh. Soleh mah kita juga dijamin oleh Allah. Masa anak kita nggak dijamin oleh Allah? Gitu jawaban dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau kita mau, ya pilihannya jangan sampai, kalau saya sarankan gini Pak Bu, jangan sampai kita punya harta diserahkan semua kepada anak-anak kita. Jangan. Nabi kan bersama cucunya. Ya, cucunya sangat manja. Sayyidina Hasan Husain itu nemplok di tubuhnya Nabi. Pengen dipangku, pengen segala macam. Tapi Nabi pernah mengatakan, apa kata Nabi? Sesungguhnya anak-anak itu bisa menjadi majhalah, bisa menjadikan kalian mabkholah, bisa membuat kita mahzanah, bisa membuat kita majbanah. Ada berapa? 4. Mabkholah, majhalah, majbanah, mahzanah. Itu anak-anak kita Pak. Anak kita, turunan kita bisa membuat kita satu di antara atau semuanya. Apa yang disebut dengan mabkholah? Anak kita bisa membuat kita jadi bakhil kepada diri kita sendiri. Contoh apa? Ketika kita punya harta, untuk siapa? Semuanya untuk anak-anak. Ya, itu rumah untuk anak, itu kebun untuk anak, sawah untuk anak. Untuk kita, kalau bapak pulang, nggak apa-apa. Bapak mau pulangnya bawa kain kapan saja. Itu pun punya masjid Baitul Mukmin. Kita punya apa pulang? Memang nggak perlu bekal, Pak. Bukan egois, justru kita pintar. Ya, pintar ngatur harta. Anak-anak dapat bagian harta yang berkah dari kita sebagai peninggalan bentuk kasih sayang. Tapi kita juga jangan sampai nggak sayang kepada diri kita. Jangan mabkhol, bakhil. Bakhil kepada siapa? Kepada diri. Kalau pulang kita mah nggak perlu bekal. Nabi itu wasiatkan, khudizada kamila fa inna safara ba'idun. Abu Dzar, kata Nabi, kamu tuh kalau pulang nanti harus sempurna bawa bekal. Kenapa? Perjalananmu sangat panjang. Perlu bekal. Apa bekalnya? Ya harta kita. Yang selama ini kita kumpul-kumpulkan, siang dibikin malam, kadang-kadang malam dibikin siang. Ya, untuk siapa? Kalau hanya untuk anak-anak, mending kalau anaknya anak soleh. Bisa memanfaatkan, bisa membawanya. Itu bagian dari sedekah kita kepada anak-anak kita. Tapi kalau enggak, kita pulang bawa apa? Belum tentu dimanfaatkan baik oleh anak kita. Maka bagus kalau kita bekali kita. Maksimal 1/3 dengan kesepakatan bersama anak-anak. Tapi kalau anak-anak bilang, ayah, tidak usah pikirkan kami ikhlas, kami ridho, ayah sedekahkan semua. Insya Allah, Allah sudah cukupkan kami hari ini. Boleh? Boleh. Pulang tuh Bapak Ibu bawa bekal perjalanan. Ya, bayangkan kalau kita bangun masjid ini, selama masjid ini berdiri, maka kebaikan itu akan mengalir kepada kita. Mabkholah. Yang kedua, majhalah. Mabkhol itu bakhil, kalau majhalah jahil. Anak bisa bikin jahil loh Pak. Anak-anak bikin orang tuanya jahil. Ya karena tadi, ya misal ya kalau sudah demi anak, maka kadang-kadang Pak, berapa banyak di antara orang yang demi anak bisa melanggar hukum. Demi anak jadi bodoh saja Pak. Dia nggak tahu halal haram. Betul nggak Pak? Biasanya demi anak, terlalu sayang kepada anak jadi jahil. Atau tergantung anak, kita tidak punya kesempatan untuk menuntut ilmu. Jadi poek kalau sudah bicara anak mah. Ya.
Jadi majhalah itu bikin orang tuanya jahil, tidak punya ilmu, tidak berkesempatan menuntut ilmu. Berapa banyak demi agar anaknya bahagia misalnya, tercukupi waktu untuk thalabul ilmi, tidak lagi kita siapkan untuk diri. Yang ketiga adalah majbanah, jubun. Kata Nabi jubun. Kan kita minta, inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubun. Ya kan? Jubun itu apa? Pengecut. Ya, kalau di zaman perang waktu itu Nabi perintah perang, ada berapa yang tidak berangkat bahkan kembali pulang gara-gara siapa? Gara-gara anak. Waduh, anak saya nggak ada yang jagain. Ya, kalau sekarang mah kompor nggak ada yang matiin. Jubun itu, Pak. Jubun itu jadi pengecut, nggak punya keberanian, penakut, ya elehan. Gara-gara siapa? Rata-rata gara-gara anak. Jubun, minal jubni. Yang terakhir adalah anak-anak bisa membuat kita mahzanah. Hazan itu apa? Sedih. Coba berapa banyak orang tua yang sedih karena kelakuan anak. Nggak pandai-pandai kita ngurus anak, berapa banyak orang tua yang di dunia saja sudah sedih. Wah, kecewanya luar biasa berat. Setiap hari ada kabar tentang keburukan yang jadi sumber kelakuan anak. Wah, Pak, ada yang datang ke rumah saya beberapa waktu lalu. Sepekan inilah. Sedih, Pak. Nangis dia. Punya anak 3, laki-laki 3-tiganya. Yang 2 sudah 5 tahun tidak komunikasi. 5 tahun, Pak. Di mana tinggalnya, Bu? Di Bandung. Jangankan datang silaturahmi lebaran, komunikasi saja tidak, terputus silaturahmi. Kenapa? Itu sedih, Pak. Yang menyedihkan lagi apa? Kemarin saya dapat kabar. Dulu kami nikahkan anak kami dengan pilihannya sendiri. Pilihannya seorang mu'alaf. Laki-laki anaknya, 3-tiganya. Mu'alaf perempuannya masuk Islam, ditikahkanlah. Setelah ditikahkan, setahun kemudian pindah kembali ke agama orang tua. Kembali kafir, tapi tetap menikah. Apa hukumnya? Zina. Zina kan, Pak? Punya anak. Cucu berarti, saya punya cucu, ya Allah senangnya. Tapi ternyata ada kabar, ada fotonya sedang dibaptis di gereja. Bagaimana nggak sedih? Dan sekarang sudah tidak ada komunikasi, konon katanya. Saya khawatir bahkan, mudah-mudahan tidak. Anak saya sudah ikut agama istrinya. Demikian anak yang kedua, ngeri itu, Pak. Itu namanya mahzanah. Anak yang membuat kita sedih. Di dunia saja sudah buat kita sedih, apalagi di akhirat. Na'udzubillah. Nah, makanya bab wasiat tadi saya cerita tentang wasiat. Wasiat itu jangan kepada ahli waris. Di dalam kompilasi hukum Islam diperbolehkan sepanjang semua sepakat. Tapi umumnya kalau wasiat kepada ahli waris nanti ada masalah, loh, Pak. Saya ada ketemu seseorang minta selesaikan urusan waris. Di antara masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika kakak adik yang si adik dapat wasiat. Dulunya kami sepakat. Kakaknya nggak apa-apa, buat adik aja. Ternyata perjalanan hidup berubah kan, Pak. 5-10 tahun ayah sudah meninggal, 20 tahun kemudian, ternyata kakaknya terpuruk. Adiknya diberikan rezeki yang berbeda nasibnya. Kan iri, Pak. Adik mah sudah dapat waris. Dan wasiat. Rumah dapat, tanah dapat. Sementara kami, kakak-kakaknya, hanya dapat tanah saja. Adiknya sudah sekarang rezekinya mudah, kaya raya. Dulu dapat double. Wasiat ya, waris iya, kakaknya iri. Irinya kapan? Sekarang. Jadi masalahnya sekarang, setelah mereka sudah pada dewasa, bahkan tua, iri. Gimana Ustadz, boleh nggak kami gugat? Kan sudah sepakat. Nah, makanya jangan coba-coba deh, kata Nabi, jangan wasiat kepada ahli waris. Lah wasiat ahli warisin, jangan beri wasiat kepada ahli waris. Ya kalau mau, maka sepakati. Tapi kesepakatan-kesepakatan yang tadi dalam tanda petik nyerempet melanggar, ada satu saat kita akan menyesal. Ya, sebelum bagi waris, bayar hutang, laksanakan wasiat, ya baru pembagian waris kemudian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian modern sekarang. Jadi menurut undang-undang saya ambil tentang wakaf. Ternyata harta itu banyak dan ini semua bisa diwariskan. Hak atas tanah yang Bapak Ibu selama ini mungkin kita sudah familiar, bangunannya juga. Tapi tanaman pun boleh diwakafkan, boleh juga diwariskan.
Memang tanaman berharga, Bu. Ya ada yang berharga gitu. Ya kalau cuma tanaman di depan rumah saya, pot-potnya pun juga murah meriah, senggol kucing saya senyum aja gitu. Pecah, tidak masalah. Tapi ada orang yang punya tanaman seharga kendaraan, ada Pak. Ya itu kan jadi objek waris gitu. Bisa diwakafkan dan seterusnya. Rumah susun, benda tidak bergerak, bisa diwariskan. Kalau yang ngarang buku, nah, itu mereka mendapatkan royalti dari buku, dari lagu yang punya lagu, dan lain-lain, itu pun bisa diwariskan dan bisa diwakafkan. Nah ini cerita harta gonogini. Kemarin itu ada yang datang minta diselesaikan waris, Pak. Tapi yang datang anak-anak. Perwakilan. Perwakilan dari 2 istri. Jadi istri yang pertama punya anak, istri yang kedua punya anak. Si ayah sudah meninggal. Kok bisa punya 2 istri? Bukan poligami. Yang ini kasusnya cerai. Dengan istri pertama menikah dengan istri yang kedua. Istri pertama punya anak, istri kedua punya anak. Sekarang sudah dewasa, si ayah meninggal dunia. Tetapi apa yang terjadi ketika cerai, Bapak Ibu, suami istri ini ke pengadilan. Tapi gonogini tidak pernah dibahasnya. Pokoknya nggak ada pembicaraan gonogini, nanti aja. Nanti ya, bahasa nanti itu kan belum tentu waktunya kapan Pak. Nanti ya gonogininya, cerai dulu aja. Cerailah mereka. Lupa nggak bahas gonogini, rumah yang ditinggali oleh suami. Padahal kata istri, persaksiannya demi Allah saya yang bangun. Gitu. Kata istrinya, rumah itu istrinya yang bangun. Itu harta saya Pak. Ya saya kerja, saya punya gaji, saya cicil sampai rumah itu jadi, selesai ditinggali. Tapi ketika cerai, ya saya pindah dari rumah itu. Yang ninggali suami bersama istri yang baru. Punya anak, meninggal. Nah, bab gonogini. Nah, sekarang meninggal suami, minta apa? Istri boleh nggak minta hak waris? Istri minta hak waris kepada mantan suami. Boleh nggak, Bu? Sudah terputuskan yang namanya waris itu ada alasan. 1, kekerabatan. 2, pernikahan. Kalau ketiga keempat nggak usah kita bahas. 3 keempat kan tentang perbudakan yang dibebaskan. Gitu. Ya yang ke-1 dan ke-2, dia suami istri berarti karena pernikahan. Masih pernikahan atau tidak? Sudah enggak kan? Sudah putus. Berarti tidak ada waris mewarisi. Jangan ada mantan suami atau mantan istri gugat waris. Tapi kalau gugat apa? Gonogini mungkin atau tidak? Nah itu yang sekarang sedang dibicarakan. Gonogini, gugat gonogini. Karena itu harta saya Pak. Jangan diwariskan kepada istri mudanya. Istri muda dapat warisan nggak Pak? Dapat, karena statusnya sebagai istri. Ketika suami meninggal, istri yang baru berstatus sebagai istrinya. Berapa haknya? 1/8. Karena almarhum punya anak. Nah, anak-anaknya dari 2 istri. Nah, ahli waris siapa? Yang penting anak. Mau dari istri yang kedua, ketiga, keempat, yang penting statusnya adalah anak. Mau itu anaknya anak kandung resmi gitu, atau anak kandung siri, ada nggak? Anak kandung tapi siri ada. Jadi ketika mau bagi waris tiba-tiba ada datang, cukup bagi waris, tiba-tiba ada datang seorang perempuan bersama dengan anak. Ini siapa? Saya ahli waris gitu. Bisa. Bagaimana bisa jadi ahli waris? Saya istrinya almarhum. Kapan menikahnya? 5 tahun yang lalu. Ini anak sudah kelas 4 gitu. Kelas 4. Sudah 4 tahun gitu. Mungkin nggak Pak? Berarti istri apa? Siri. Dapat waris? Harus dapat waris. Kalau statusnya sebagai istri, statusnya istri bukan? Istri, apa buktinya? Ini buktinya, ini saksinya, dan seterusnya. Ini anak kandungnya. Tapi pernikahannya pernikahan di bawah tangan atau siri. Dapat hak waris atau tidak? Dapat. Meskipun siri. Ya darah daging, Pak. Itu darah dagingnya si almarhum. Ya, almarhumnya pinter-pinter nyemujikan, baru ketahuan. Ya, akhirnya mau dibagi 1 orang jadi 5 orang, anaknya banyak. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, hak waris. Nah, kembali lagi, ada namanya harta gono. Nah, singkatnya gini, harta gono gini ini
Boleh, bukan tidak, bukan harus. Suami istri, meninggallah suami, hartanya mau langsung dibagi waris atau mau digonoginikan dulu? Pilihan. Bukan harus, anggap Pak, langsung waris saja. Berarti kalau 1 miliar rupiah harta warisan, istri dapat berapa? 1/8, sisanya punya anak laki-laki, sudah selesai sampai di situ. Ya. Tapi ada juga yang bukan ada juga, boleh ditetapkan sesuai dengan keinginan kesepakatan, ada namanya harta gonogini. Berarti sebelum dibagi waris 1 miliar itu diapakan? Dibagi 2. Cuma bagi 2-nya Bu, persentasenya tergantung kesepakatan lagi. Maksimal 50-50. Suami 50, istri 50. Tapi ada juga karena adat, karena kesepakatan dan lain hal, maka suami misalnya dengan istri gonogininya bukan 50-50, tapi 60-40, 70-30. Kenapa? Wong di rumah istri cuma duduk manis aja, semua diselesaikan sama pembantu. Ada kerjanya? Istri nggak kerja, nggak ngapa-ngapa, cuma ngatur duit aja. Kata suami, ini uang buat belanja, buat jajan. Kerjaan rumah semua selesaikan sama pembantu, khodimah. Ya, ada babysitter segala macam, istri hanya duduk manis saja, jadi istri yang baik gitu. Nah, maka boleh saja tidak 50-50 harta gonogininya, tapi 60-40, 70-30. Sisanya tergantung tadi berapa persentasenya baru dibagi waris. Sisanya baru bagi waris. Istri dapat 1/8 plus gonogini yang tadi. Sisanya 7/8 bagi anak-anak. Kalau ada orang tua, bagi orang tua. Masih ingat 25 ahli waris yang paling akan pasti dapat berapa? Cuma 5. 25 ahli waris semua yang pasti dapat cuma 5. Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri. Sudah. Yang namanya kakek terhalang oleh ayah, yang namanya cucu terhalang oleh anak, saudara terhalang oleh anak, paman terhalang oleh saudara, gitu. Kan makin jauh makin terhalang oleh yang terdekat, Bu. Jadi prinsipnya semakin jauh kedudukan, semakin kecil kemungkinan dapat warisan. Nah, gonogini sudah dibagikan. Jadi boleh, bukan harus. Bagi yang mau gonogini silahkan, bagi yang tidak dipermasalahkan. Karena fikihnya bahkan sejak zaman Nabi, sahabat tabi'in nggak dikenal gonogini, Pak. Belakangan dikenal gonogini dan itu diperbolehkan sebagai ruang memberi kemaslahatan. Kenapa? Nyata gini, Pak, Bapak meninggal, Ibu kemudian mau bagi waris dengan anak-anak. Tapi ada kata-kata begini, karena Ibu dapat 1/8 bagian, 7/8 punya anak-anak. Maka Ibu bilang, saya nebeng sama anak-anak. Sudah mah nafkah dijamin atau ditanggung sama siapa? Anak-anak, karena Bapak sudah meninggal. Ya, Ibu tidak ada yang ngasih nafkah, siapa ngasih nafkah? Anak laki atau perempuan? Harus anak laki-laki. Perempuan boleh? Boleh dengan izin suaminya. Semuanya ditanggung sama anak-anak, rumah pun 7/8 punya anak-anak. Maka ada seorang ibu, kumaha baik. Gak ada kuasa sama sekali, tergantung anak-anak. Apapun, mah enggak. Ibu teh seolah-olah numpang sama anak. Ada yang begitu, Pak. Punya prinsip, saya mah numpang, Ustaz. Cuma 1/8 bagian dari harta warisan. Padahal yang ngumpul-ngumpul ayah sama ibu. Kalau nggak pakai gonogini, maka demi kemaslahatan agar ibu punya tenaga, ini rumah punya ibu setengah plus 1/8. Ibu punya tenaga, punya kuasa di situ. Ibu punya ibu separuh dan 1/8-nya. Bapak bukan separuh lagi. Ya. Bapak ibu itu kalau punya anak separuh harta gonogini plus 1/4. Kalau bapak punya anak berarti 1/4 bagian warisannya. Rumah tangga punya anak, bagian bapak 1/4. Kalau nggak punya anak baru setengah harta warisan bapak. Nah, kalau bapak punya bekal kalau begitu, setengah plus 1/4 misalnya, kan besar. Bapak bukan lagi nebeng sama anak-anak, tapi ini punya bapak. Demi bekal itu maslahat buat bapak. Biar punya bekal buat apa? Ya tergantung lihatnya. Buat melanjutkan hidup lah paling tidak. Ya, bisa buat nikah lagi, bisa, kan punya bekal gitu. Nah, baik. Jadi gonogini boleh. Gonogini adalah harta bersama yang dikumpulkan selama pernikahan di luar harta bawaan.
di luar warisan. Ya, warisan dapat, bawaan dapat, itu bukan gonogini, langsung jadi objek waris. Adat juga mempersilahkan. Gonogini dalam adat sepertiga, 2/3 ada. Di hukum Islam, pengadilan memberikan atau penetapan di pasal-pasal yang disebutkan bersama, harta bersama nilainya setengah dari harta yang ditinggalkan. Umumnya memang setengah, Pak. Umum, jadi separuh ewang gitu. Separuh ewang, setengah-setengah harta gonogini bagi suami atau istri. Sekali lagi, bukan harus ya Pak, tapi boleh. Artinya kalau ada yang menggugat gonogini, diberi ruang oleh hukum. Tapi kalau suami istri, nggak usah gonogini, sudah langsung wariskan saja. Itu kan tidak salah Pak, benar juga. Ya, jangan dianggap itu nanti tidak adil. Ya. Tidak, ini makanya sumber hukum di dalam waris kan tidak Quran Sunnah saja, tetapi juga ijtihad pendapat para ulama. Bapak Ibu sekalian, nanti kita lihat beberapa hal. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan istilah. Ada namanya ashabul furud, asobah, dawil arham, dan terakhir baitul mal. Istilah nih Pak. Ini kita kupas sedikit. Saya 10 menit lagi mungkin pembahasannya, mungkin ada pertanyaan. Bisa dibuka nanti. Gini Pak, ini penting sekali. Ini paling penting Pak. Karena panjang lebar bahas gonogini dan lain-lain, kalau tidak paham ini sebagai dasar pembicaraan teori waris, ya tidak mungkin. Singkatnya gini, ada istilah namanya ashabul furud. Semua ahli waris yang memiliki bagian pokok dalam pembagian harta warisan yang diatur dalam Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang dalam Quran yang nanti kita buka dalam An-Nisa 11-12, tapi dalam hadis Nabi juga ada. Jadi sumber hukum waris tuh 1 Quran, 2 hadis. Contoh bagian nenek tuh nggak dalam Quran Pak. Waktu itu ada pertanyaan dari salah satu jamaah kan, kenapa nggak Quran saja? Sunnah memang ada Pak. Jadi sumbernya adalah Quran untuk beberapa bagian, umumnya Quran. Tapi beberapa bagian, contoh gini, nenek itu Bapak Ibu sekalian dari mana? Ada nggak di Quran? Nggak ada Pak. Nenek di Quran nggak ada. Yang ada di dalam hadis. Contoh bagian kakek dari ayah. Kakek dari ayah. Di Quran ada? Tidak ada. Hadis ada? Tidak ada. Itu sumbernya dari ijma'nya para sahabat. Kakek dari ayah. Gitu. Kemudian ada namanya furudul muqaddarah. Ahli waris bagian besarnya ditentukan dalam Quran. Ada berapa furudul muqaddarah itu? Jadi Bapak Ibu, ini lebih ringan tuh ketika kita lihat yang dipertebal. Jadi bagian waris itu cuma berapa? Ada 6. Sisanya disebut asobah. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Itu Quran menetapkan bagian warisan. Ya. Bagian cuma sebegini, nggak ada lagi kecuali 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Cuma 6 bagian ini. Yang nggak dapat bagian ini namanya asobah. Gitu. Contoh nih Pak. Tapi di Quran lihat. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa. Nah, thulutsa. Ada ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ini bagian Pak, nisf. Thulutsa, nisf. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Ini bagian. Thulutsa, nisf, sudus. Mimma taraka in kana lahu waladun fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawah fali ummihi thuluts fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tuh. Ini bagian-bagian. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah wasiat ditunaikan dan bayar hutang, baru bagi waris gitu. Nah, contoh gini, tuh bagian itu sulusa 2/3. Bagi siapa 2/3? Anak perempuan doang, 2 orang atau lebih. Jadi nggak bisa ngarang menetapkan persentasenya berapa, kata Quran. 2/3 kalau punya anak 2 orang perempuan atau
Lebih. Nah, kemudian kalau anak perempuan satu orang, bapak punya anak perempuan satu-satunya. Semata wayang anak perempuan. Warisan anak perempuan kita berapa? Kata Allah, nisf, setengah. Setengah harta warisan. Terus sisanya kemana? Saudara kita ibu mesti dapat waris kalau kita hanya punya anak perempuan. Ada yang punya anak perempuan? Saja Pak. Ada ya? Ada saja kan? Anak kita perempuan, 2 atau 3 perempuan saja. Itu harta warisan nanti tidak mungkin selesai di anak perempuan. Mesti akan menjadi bagian siapa? Saudara kita. Ya, bapak punya saudara, ibu punya saudara. Akan dapat waris ketika anak kita hanya perempuan. Tapi kalau ada anak laki-laki, selesai di anak laki-laki. Ada lagi sudus. Orang tua kita tuh sudus, 1/6. Ibu punya anak. Misal ini, makan ada kasus di mana anak mendahului orang tua, ada ya. Anaknya meninggal duluan. Orang tua dapat waris pasti. Bukan mungkin, tapi pasti. Berapa warisan orang tua? 1/6 jika anak kita tidak atau belum punya anak. Pun kebalik, udah punya anak. Anak kita punya anak, kita punya cucu berarti ya. Anak kita punya anak. Maka orang tua dapat berapa? 1/6. Tapi kalau anak kita tidak punya atau belum punya anak, maka kita dapat 1/3. Orang tua dapat 1/3 kalau anak kita yang meninggal tidak punya anak. Tapi kita dapat 1/6 kalau anak kita sudah punya anak. Itu ada Quran menetapkan 1/3, 1/6 semuanya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini contoh dalil Quran. Saya loncat ke terjemahnya saja. Ada lagi, bagianmu suami adalah setengah. Kata Allah, bukan kata kita. Ya, dari harta ditinggalkan oleh istrimu jika tidak punya anak. Suami istri bersuami, istri bersuami, suami beristri. Istrinya meninggal dunia, tapi istri tidak punya anak. Maka suami dapat separuh. Rata-rata kita punya anak, rumah tangga punya anak, maka kita dapat bagian. Suami berapa? 1/4. Istri kalau punya anak, suami istri, maka istri dapat 1/8. Kalau nggak punya anak, 1/4. Berarti separuh dari suami. Istri itu haknya separuh dari suami. Suami 2 kali lipat istri. Maka tadi lidzakari mitlu hazil unsayain. 1/8 istri kalau dia punya anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah masuk bagi 2 jenis saudara. Ada saudara 1/6. Saudara itu bisa jadi bersama-sama 1/3. Nah, ini yang sudah sampaikan waktu itu ke Bapak Ibu, tinggal diisi. Isinya berapa? Gitu. Misalnya kalau saya contohkan angka 3. Angka 3 itu jenis kelamin laki-laki ke bawah dari mayit. Apa namanya? Anak laki. Berapa hak anak laki-laki? Di tadi nggak disebutkan, Pak. Ya, anak laki-laki 1/3, 1/2, 2/3, 1/6, 1/8. Nggak ada. Apa jadinya? Asobah. Anak laki-laki mah nggak disebutkan angkanya, tapi dia asobah. Mengambil semua bisa. Pasti mengambil semua, gitu. Tapi kalau sama anak perempuan, bersama-sama. Kalau sendirian, anak laki-laki sendiri, Pak. Satu-satunya anak sematawayangnya laki-laki. Semua harta warisan pasti jatuh kepada anak laki-laki. Semua, Pak. Ya, setelah istri atau suami dapat, maka sisanya untuk anak-anak laki-laki. Nah, jadi kalau nomor 4 apa? Cucu laki-laki dari anak. Berapa bagiannya? Sama seperti bagian anak laki-laki, dia asobah. Statusnya cucu laki-laki dari anak laki-laki, asobah. Ini nomor 14 apa namanya? Ini kan laki-laki, ahli waris laki-laki. Berarti nomor 14 itu laki-laki, Bu. Suami. Nomor 14 adalah suami. Ketiga, 4 itu anak cucu. Atas 1, 2 ayah dan kakek. Nomor 2, nomor 1 ayah. Ini nomor 14 suami. Dapat berapa tadi bagian suami? Bisa 1/4 kalau punya anak. Bisa 1/2 kalau tidak punya anak.
Kalau istri nomor 9 nih Pak. Di bagian satu istri yang ini. Istri bagi ini berapa? Bisa 1/8 kalau punya anak, bisa 1/4 kalau tidak punya anak. Tergantung kondisinya. Almarhum punya anak apa enggak? Suami ibu punya anak? Punya anak. Berarti ibu dapat berapa? 1/8. Almarhum enggak punya anak, ibu dapat 1/4. Anak perempuan, berapa perempuan tuh anaknya? Anak perempuan dapat setengah kalau sendiri. 2/3 kalau 2 anak atau lebih. Punya anak perempuan 3 orang, 2/3 bagian warisan. Lihat nomor 4 ada bawahnya nggak Pak? Nomor 4 ke bawahnya putus. Apa namanya? Cucu kan? Nomor 4 harusnya kan ada anak ke sini, tapi nggak dianggap sebagai ahli waris. Dari jalur perempuan, ada anak, ada cucu nggak? Cucu dari jalur anak perempuan bukan ahli waris, Bu. Namanya apa? Dawil arham. Bukan dawil furud, kan dawil furud, ini dawil arham. Dapat nggak? Nggak dapat warisan. Cuma, satu, jika tidak ada ahli waris, Bu, sama sekali nggak ada ahli waris, kecuali dawil arham. Siapa dawil arham tuh? Contoh, cucu dari anak perempuan. Nggak ada lagi Pak ahli warisnya, kecuali cucu dari anak perempuan. Anak perempuan sudah nggak ada, tinggal cucunya yang ada. Nah, boleh nggak? Boleh. Itu namanya dawil Tapi tentang dawil arham itu ada beberapa cara pembagian. Satu, kalau dawil arham bukan satu Pak. Dawil arhamnya ternyata sama bibi. Bibi ahli waris bukan Pak? Bukan, tapi dawil arham. Ponakan dari saudara perempuan. Itu ahli waris bukan? Bukan, dawil arham. Atau ke sini ke atas, Pak. Ini ada namanya ibu dari bapak. Ibu dari ibu ada. Tapi sekarang bapak dari ibu, kakek dari ibu. Ahli waris bukan? Bukan. Itu namanya dawil arham. Banyak Pak dawil arham itu. Bibi dawil arham, ponakan dari saudara perempuan dawil arham. Cucu Pak, cucu bapak itu yang dari anak perempuan bukan ahli waris. Tapi untuk dawil arham tidak dikasih waris. Dapatnya bisa wasiat, bisa hibah. Tapi kalau nggak ada ahli waris, maka dawil arham dapat waris. Berapa bagiannya? Bisa disamaratakan, tapi ini nggak syar'i. Yang syar'i apa? Samakan dengan hak yang di atasnya. Gitu. Contoh, kalau ini cucu dari jalur perempuan kan bukan ahli waris. Maka bagian mereka berapa? Samakan dengan bagian ibunya. Anak perempuan ada statusnya. Bisa setengah, bisa 2/3. Samakan dengan bagian ibunya. Itu yang paling syar'i. Nah, ini namanya dawil arham. Dan seterusnya. Insya Allah di pekan berikutnya saya rinci. Yang mendapatkan setengah ada 6 golongan. Anak perempuan setengah. Cucu perempuan dari anak laki-laki setengah. Saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung. Itu juga dapat setengah. Ya, kok setengah? Nanti ada kasus-kasusnya. Kapan dapat setengah? Gitu. Kapan dapat setengah? Ketika sama sekali tidak ada anak. Laki nggak ada, perempuan nggak ada. Yang ada saudara perempuan. Saudara perempuan bisa setengah. Kalau dua orang saudara perempuan dapat 2/3, sama seperti anak perempuan nanti statusnya. Saudara perempuan sebapak suami dapat setengah jika tidak punya anak. Dan ini yang lain akan diuraikan di pertemuan berikutnya. Saya loncat ke sini, Pak. Ini umum, Pak. Terakhir di pertemuan ini umum terjadi dan ini dianggap satu kesalahan. Ini harus bab sendiri, satu pertemuan membahas kesalahan dalam pembagian warisan. Contoh apa? Pembagian waris sebelum ada keluarga yang meninggal. Boleh apa tidak? Orang tua belum meninggal, orang tua merasa aduh nggak enak. Sudah tua, sudah banyak sakit, dikumpulkan anak-anak, bagikan warisan. Boleh nggak?
Nah, belum boleh, belum meninggal. Siapa tahu Bapak masih sehat lagi. Ya, siapa bilang akan meninggal minggu depan? Jangan-jangan masih 10 tahun lagi. Kalau sudah dibagikan udah habis warisannya gitu, dijual sama anak-anaknya. Ya, jadi pembagian waris sebelum ada keluarga yang meninggal itu nggak boleh, itu kesalahan. Dan ada banyak, banyak. Saya melihat kasusnya sendiri di depan mata, orang tua bagikan waris kepada anak-anak. Ya, padahal orang tuanya masih ada, nggak boleh, Pak. Menunda sama nih, Pak. Udah sampai nomor 2 ya, Pak. Menunda pembagian waris karena salah satu orang tua masih hidup. Ada nggak yang begini? Paling banyak, Pak. Suami meninggal, maka anak-anak bilang, ayah kan sudah meninggal, Bu. Kita bagi waris, kata Ustadz suruh bagi waris. Oh, nggak boleh, ibu juga masih ada, kali ini gimana? Itu kesalahan fatal dalam budaya tradisi kita. Banyak ya Bu ya? Harusnya segera dibagikan, bukan harus dijual. Tapi ditetapkan pembagian siapa berapa. Siapa dapat berapanya sudah ketahuan. Siapa ahli warisnya ketahuan. Anak kah, cucu kah, saudara kah, sudah siapa? Oh jelas, ahli warisnya A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ketahuan, sepernya seberapa bagian masing-masing ketahuan. Disampaikan kepada yang bersangkutan. Kamu punya hak dari rumah ini setengah. Kamu punya hak dari rumah ini sepertiga. Gitu. Nah, dijual nggak? Belum tentu, tergantung. Kalau mau dijual, kalau boleh, ada yang siap membeli dari keluarga, ahli waris lebih bagus. Biar tidak pindah ke tangan orang. Tapi nggak mungkin. Maka sepakati, wayahna harus dijual jadi milik orang. Nanti sudah sepertiga, 2/3-nya kan ketahuan. Gitu. Jangan sampai ditunda bertahun-tahun. 2, yang satu kasihan sama almarhum, hartanya ditanya kemana gak bisa dijawab. Kedua, zolim kepada yang hidup, ahli waris nunggu-nunggu. Hak saya itu Pak, kata si ahli waris, kenapa belum saya dapatkan? Maka zolimnya 2, zolim kepada almarhum yang belum juga mendapatkan kepastian kemanakan hartanya. Yang kedua, zolim kepada yang hidup. Berapa banyak yang bisa dikategorikan akilu malil yatim atau akala malal yatim? Berapa banyak yang ketika tidak dibagikan, suami istri, istrinya meninggal, suaminya jangan dulu, biar ayah juga masih ada, anak-anak masih kecil, suaminya menikah lagi. Itu hartanya harta siapa, Pak? Harta suaminya ada, tapi anak yatim juga. Maka bisa dikategorikan ketika menikah lagi, itu bisa memakan harta anak yatim. Ya kan? Anak yatim haknya di sana. Ternyata habis oleh istri mudanya. Anak yatim gigit jari, nggak kebagian, Pak. Zolim. Maka harus segera ditetapkan. Ayah menikah lagi boleh. Boleh nggak, Bu? Boleh, asal ibu sudah meninggal, cek ibu. Boleh, ya boleh. Tapi ada tapinya. Tapi buat ayah yang mau menikah lagi, pastikan yang Bapak jadikan harta untuk bekal nikah dengan istri muda adalah harta warisan kita. Jangan makan harta anak-anak kita. Maka harus jelas pembagian. Saya membagikan waris tuh Pak di Tanjung Sari. Ketika akan menikah lagi, sebentar Pak, saya bilang, Bapak jangan buru-buru menikah dulu. Nah, kemarin bilangnya sedih, Ustadz saya mau pokoknya mau kehilangan. 3 bulan berikutnya saya sudah cari lagi. Bohonglah cek abdi teh. Tapi silahkan, boleh, bukan dilarang. Silahkan nikah lagi, tapi gak boleh nikah dulu sebelum jelas. Ini rumah punya siapa Pak? Saya tegas tuh Pak, saya dekat sekali. Rumah punya siapa? Kita jadikan objek waris. Oke, waris cuma ini-ininya. 1, berarti rumah Bapak. Mau gono gini, iya ini barang-barang dibangun. Separuh punya Bapak. Bapak punya anak, si almarhum punya anak, almarhumah. Berarti Bapak dapat berapa? 1/4. Berarti setengahnya punya Bapak plus 1/4. Nah, 3/4 dari setengah itu warisan untuk anak-anak. Nih, punya si AA sama si Teteh nih berdua. Hati-hati kalau menikah, jangan sampai hilang. Kalau mau nanti dijual karena ada urusan, pokoknya sisihkan, pisahkan untuk anak-anak berbentuk uang. Siap menikah lagi. Alhamdulillah, tapi menikah yang kedua meninggal lagi, Pak. Istri yang kedua meninggal lagi. Gunaon cek abdi teh, sekarang pindah menikah lagi yang ketiga. Ya, Bu. Yang kedua bagi waris lagi, tapi nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa. Kalau sebentar menikahnya.
Yang menikahkan meninggalnya istrinya. Nah, harusnya si suami dapat waris kan dari istri mudanya, harusnya. Tapi kata suaminya nggak usah, menikah cuma 3 bulan 4 bulan gitu. Enak banget gitu ya. Gitu. Tapi nggak, dia mau nolak untuk dapat waris, boleh? Boleh. Dia menolak, jangan bagikan waris kepada saya, buat anak-anak dari istri yang kedua, karena punya anak. Nah, sekarang menikah lagi. Jadi istri pertama 45 kilogram, ini kata suaminya, istri yang kedua 55, istri yang ketiga 90 kilogram. Berat badannya, Bu. Itu, Pak, beneran ini, Pak. Jadi, istri yang pertama kecil gitu, meninggal, punya anak 2. Istri yang kedua, lumayan, agak berat, 55 katanya. Pas istri yang meninggal lagi, nah istri yang ketiga sekarang 90-an, lebih malah. Belum. Sehat. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan barangkali 5 menit tapi ya Pak. Saya harus siap-siap antar sekolah. Ada pertanyaan? Cekap. Baik, demikian. Nanti insya Allah lanjut lagi di kesempatan lain. Oh iya. Oh, tentang hijab. Nah, tentang hijab itu di fikih nanti Pak. Jadi bukan di Quran. Jadi nanti ada pendapat atau pemahaman ulama mengenai hijab. Jadi yang disebut dengan hijab itu ada 3. Ada hijab hirman, ada hijab nukson, ada lagi hijab yang lain. Ada hijab, nanti bab hijab ada sendiri. Siapa yang dihalang atau terhalang, itu bab hijab Bapak Ibu, bab yang paling banyak. Ya, saya belajar waris itu bab hijab itu bab yang paling banyak. Nanti insya Allah Pak, kita bahas siapa oleh siapanya, itu bukan dari Quran. Bukan Quran, ya. Bukan hadis, itu nanti beberapa bagian. Nanti insya Allah disampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi bab hijab, sekali lagi, itu bab yang paling panjang. Oh, bukan, berarti anak laki-laki yang menghijab gitu ya. Ya, itu bukan di Quran. Pemahaman Quran, pemahaman tentang Quran. Jadi Qurannya langsung mengatakan anak laki-laki menghalangi siapa? Nggak ada. Nggak ada Quran mengatakan anak laki-laki menghalangi cucu atau anak laki-laki menghalangi saudara gitu. Itu enggak, itu pemahaman ulama. Ya, bukan di Quran yang mengatakan tentang hijab. Tapi sekali lagi, bab hijab, bab paling panjang, insya Allah kita uraikan Pak. Siapa menghalangi siapa, itu penting, sangat penting bahkan. Baik, demikian yang dapat disampaikan, semoga berkah bermanfaat. Yang disampaikan menjadi ilmu dan insya Allah kita mengamalkannya. Ada kesalahan, pasti saya yang menjadi asbab kebodohan, kehilapan yang menjadi sumbernya. Usi nafsi wa yakum bittaqullah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.